maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana cara Anda berlomba? Cukup nyekel HP-mu gitu loh. Duh, HP malah mau chatting karo bojone tanggane. Caranya begini. Kamu rekam yang bagus, kamu posting, kamu viralkan. Tapi bikin konten. Hongkong mengaji bikin tagar. Kan keren? Loh, saya itu dimana-mana bilang, kenapa orang baik itu harus posting? Karena kalau orang baik gak mau posting, yang FYP itu semuanya dosa dan maksiat. Betul? Kalau kamu ngaji gak mau posting, maka yang FYP cewek berjilbab ngemut es krim, bedane kungyan karo pejabat Indonesia ki apa lho? Bedane siji. Lah, pejabat Indonesia itu takut makanan haram tapi tidak takut uang haram. Kalau kungyan mungkin setiap hari ketemu makanan haram tapi uangnya tidak haram. Hidup kungyan. Mesti viral tuh wae. Viral ora apa-apa. Bila teman-teman kungyan ingat, lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatannya bersih daripada tangannya bersih pendapatannya kotor. Sebagai aku dari Kiai PKI yo. Apa itu PKI? Presiden Kungyan Indonesia. Hidup Kungyan. Wahai malaikat penghitung udan, ada nggak sesuatu di dunia yang tidak bisa kamu hitung? Ada. Apa? Ketika rondo matamu, rondo. Iki piye cangkeme wong ngene iki? Wong dialoge Nabi Muhammad karo malaikat Jibril. Ada yang nggak bisa kamu hitung? Ada apa? Rondo. Kayaknya dia jahe, dia janda heran. Tapi kalau dia undang paling banyak Rojali, rombongan janda liar. Perempuan itu diatur dominasi oleh perasaan. Kalau laki-laki 86% diatur oleh akal. Itulah alasan kenapa orang gila itu paling banyak laki-laki. Lah delok ning dalan iki lho, rata-rata wong ngedan nang nggo kathok lontang lantung, ini rata-rata lanang. Makanya kalau Bu Nuris kangen sama suaminya, langsung golek wong edan. Barisannya awang gitu maksudnya. Lah kenapa kok yang banyak gila itu laki-laki? Karena orang gila itu rata-rata karena terlalu banyak beban pikiran. Sementara laki-laki pikirannya 86%. Nah, lah sing stroke wong wedok. Karena perasaannya 86%. Kalau dia nggak mau ngomong, nggak mau curhat, akhirnya stroke. Dan Anda tahu stroke itu penyakit apa yang disebabkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak contohkan oleh Bu Nuris. Saya seneng kok, semakin nangis semakin untung. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang kok sahabat teman perilakunya perilaku lebih banyak kepada kemaksiatan, berarti apa? Dia dipredikati seperti setan. Oh, kelakuannya kayak setan. Karena setan itu kecenderungannya ngajak kepada keburukan. Maka sebaliknya, kok orang baiknya minta ampun, kita dengan gampangnya mengatakan hadza malakum karim. Ini bukan manusia tapi malaikat. Kenapa? Kebaikannya seperti malaikat. Maka manusia sendiri itu mohon maaf, kalau dia baik lebih baik dibandingkan malaikat, kalau dia buruk lebih buruk dibandingkan setan. Contoh, ketika Isra Mi'raj ini hari ini alhamdulillah ini tanggal 1 bulan Maulud.
Artinya apa? Kajian hari ini tepat di hari di bulan lahirnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan semua yang ada di aku sebagai umatnya Nabi. Tiket yang kamu beli hari ini insya Allah menjadi tiket surganya Allah. Saya mau kasih tahu sama sampean satu hal. Allah itu menyebut nama Muhammad secara jangkar, langsung menyebut nama Muhammad itu hanya sekali tok. Itu pun pertemuannya private, hanya berdua antara Allah dengan Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, sekali tok. Bagaimana kemudian Allah sangat menghargai Kanjeng Nabi. Selain itu pasti kalimatnya adalah ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah. Ini menunjukkan apa? Bahwa etika itu penting. Allah saja memanggil nama Muhammad dengan jangkar itu cuma sekali tok ketika mereka bertemu berdua empat mata. Selebihnya memanggil wahai kekasihnya Allah, wahai utusan Allah. Makanya di Indonesia itu saya mengkampanyekan, apa kampanyenya? Kalau sama pemimpin tuh mbok yang sopan. Contoh, sopo Presidenmu Jokowi, itu lah sopan, Cok. Harusnya Pak Jokowi sopan itu. Anaknya Pak Jokowi itu kan sahabat saya, Mas Gibran. Dia lebih muda dibandingkan saya. Saya panggil Mas Wali, Mas Gibran, Mas Wali Kota. Iya, saya ngomong kota Hongkong ini ya sopo loh. Santet meteng. Malah jawab, aku mau. Malah ada yang daftar. Maka kalau kita pengen tahu bagaimana seseorang itu, gampang saja, tanyakan sahabatnya, tanyakan saudaranya. Maka khidbah dalam Islam, lamaran itu kan nggak ada istilah pacaran. Supaya kita tahu yang mau kita lamar itu seperti apa, itu disarankan untuk bertanya kepada keluarga dan teman terdekatnya. Kayak janjinya bisa happy toh. Tapi hati-hati, sekarang banyak teman makan teman. Makanya kalau di Amerika anjing itu seperti teman, kalau di Indonesia banyak teman seperti anjing. Makanya gampang saja, kalau Anda pengen tahu jeleknya saya, gampang, tanyalah teman saya. Allah melaknat, Allah melaknat, Allah melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Man amila qaumin Lut, man amila qaumin Lut, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan umatnya Nabi Lut. Istrinya Nabi Nuh itu, istrinya Nabi Lut itu bukan pelaku LGBT, tetapi pendukung, supporter. Padahal dia bukan LGBT, itu saja dilaknat oleh Allah, apalagi yang melakukan. Malah cinta bojone wong, Bos. Malah karo bojone wong cangkemmu, cangkem. Aku ora lesbi, Gus. Terus bojone wong. Acur. Lah kalau ada kawan kita seperti itu kewajiban kita mengingatkan. Tapi ingat, jangan dijelek-jelekkan. Allah itu membenci perbuatan dosa, tidak membenci orangnya. Orangnya yang perlu diselamatkan. Allah membenci perbuatannya, tidak membenci orangnya. Makanya nasihati orangnya supaya meninggalkan perbuatan dosanya. Betul? Kalau ada orang berbuat dosa seperti itu sebagai kawan, tolong doakan, jangan dicaci. Cacianmu tidak pernah bisa merubah mereka, doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Ya Allah, koncoku jeruk minum jeruk, ya Allah.
malah seger. Salah contoh ya Bu, malah seger loh. Difatihai, mudah-mudahan dia meninggalkan perilaku seperti itu ya Allah. Al-Fatihah loh, malah tambahi es. Nah, maka kemudian apa? Wala yadulluka 'alallahi maqalu. Dan orang-orang yang perkataannya ini tidak membuat kamu mengingat Allah. Itulah alasan kenapa dibuat majelis seperti ilham. Anda kasih alasannya, kenapa kok harus ada majelis? Anda kasih ayatnya. Supaya apa? Tempat ini menjadi sarana untuk saling mengingatkan antara satu dan yang lainnya, dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana cara Anda berlomba? Cukup nyekel HP-mu gitu loh. Duh, HP malah mau chatting karo bojone tanggane. Caranya begini. Kamu rekam yang bagus, kamu posting, kamu viralkan. Sehingga apa? Jaringan angel. Yang bilang live ki sapa, Nduk? Aku ngomong rekam. Sejak kapan merekam pakai jaringan, goblok? Saya tidak bilang melive-kan, tidak bilang siaran langsung, tapi bikin konten. Hongkong mengaji bikin tagar, kan keren? Loh, saya itu dimana-mana bilang, kenapa orang baik itu harus posting? Karena kalau orang baik gak mau posting, yang FYP itu semuanya dosa dan maksiat. Betul? Kalau kamu ngaji gak mau posting, maka yang FYP cewek berjilbab ngemut es krim. Aku lihat. Karena saya harus komentar di media untuk mengcounter itu gitu. Bukan ke aku menikmati sedikit. Gitu loh, Dok. Ini konten-konten yang Allah akan memberikan keberkahan dari medsosmu. Ini kamu tahu nggak? Besok bahwa kita kalau mati masih akan ada jejak digital. Bayangkan kamu mati, postingannya penuh dengan kemaksiatan, kamu sudah di liang lahat, maksiatmu masih dinikmati oleh banyak orang. Betul? Tapi kalau orang melihat postinganmu isinya pengajian, isinya ajakan, seruan, sedekah, macam-macam, kamu mati, itu masih viral ditonton sama orang, itu namanya pahala jariah. Ayo. Saya gini ya, aku rasa ngelarang awakmu, rasa ngomong apa-apa. Minimalisnya, kok gue adalah tahu chatting karo wong yang-yangan melalui DM, melalui WA. Bojone wong apa bojone sapa aku ora dong. Kamu buat antisipasi. Sadurunge turu tolong dihapus. Bukan kok saya ngajari enggak, mohon maaf. Orang kok Mas Lamin ra konangan goblok. Sing ngonangi ya sapa bojomu ning Indonesia kok. Kok geting kok aku iki. Bukan kok masalah konangan apa tidak. Kebayang nggak kalau kamu tidur nggak bangun lagi? Delalah HP-mu dicekel karo anakmu. Senajan to kowe wis mati, anakmu gelo karo awakmu, betul? Aku lagi iso nglarang maksiatmu, saya harus mengatakan bahwa maksiat itu tidak boleh iya. Tapi apa aku iso jadi CCTV untuk dirimu? Gak bisa. Masing-masing kita itu aktor dong di hadapan Allah. Yang peran kita ini akan dilihat. Karena memang hidup ini seperti panggung sandiwara, seperti film. Kalau lagi senyum tertawa seperti film komedi, betul? Kalau lagi romantis seperti telenovela,
drama Korea. Kalau kamu lagi bercermin seperti film horor. Gara-gara pengajian alis dikerok, dilukis. Masuk kamar mandi, raup. Begitu ngocok, loh alis hilang. Dabar. Iki menungso apa jin? Saya mau tanya, kira-kira buatan Allah sama buatan manusia itu lebih bagus mana? Alis asli itu buatan Allah apa buatan manusia? Lah goblokmu ngopo mau kerok malah mau lukis dewe, berarti seolah-olah kamu menganggap lukisanmu lebih baik dibandingkan lukisannya Allah. Makanya lumrah kalau laki-laki tidak bisa ngatur istri. Gimana kok aturan suami, aturan Allah saja dilanggar. Terus yang tengah dulu, alis yang nganti kayak galengan ya apa? Mentang-mentang bojone Madura, alisnya kayak celurit. Wes ngadep. Coba Saya pakai ini karena permintaan istri, bah, tak beliin baju. Jadi bunda itu desain sendiri. Makanya kalau beli kayak gini di Mekah di Medina nggak bakal ada, karena desain dari istri. Aku naksir, Bos. Aku naksir. Mari kita akhiri pengajian kita hari ini. Bajunya, Bos. Alah, bajunya mau taksir apa meneh isine. Cie, nulis jelas cie. Masa lo nembe mudun kok bandar nama mobil. Bapak, mbak sekali-kali kalau diajak selfie toh bapak. Terus. Mbak diposting bah, main followerku nambah. Lah matane. Miskin uang, miskin kuota, miskin follower. Komplit. Saya kasih tahu cerita bagaimana kemudian kita bangga jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga bersahabat dengan orang-orang yang mencintai kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sesuk iki nduk ning surga golek-golekan. Kok awakmu mlebu surga nuris rono mesti mau goleki. Malaikat. Kok nuris ra ketok? Lah kowe kok golek nuris? Lah niku iki kula iso ngaji mergo panitiane nuris ya. Mosok kula jamaah iso mlebu ketua panitiane ora. Langsung malaikat delok. Oh, pantes rong mlebu. Ngopo? Ada-ada ngundang kiai saka Indonesia, sarapane iwak asin. Yang kuat, Bos. Nyatane kok. Wah, ini bungkusnya wapi tak buka. Wasin. Yang kuat, Bos, kuat. Pokoknya lah sarapan kalau Bu Rizky 3M, murah meriah muntah-muntah. Tapi serapa apa mangan iwak asin, mangan KFC tetep dadine. Mas kuat, Bang. Malaikat Jibril ini bilang sama Allah, Gusti, matur nuwun. Jenengan sudah menjadikan aku dengan ciptaan terbaik dan terindah. Makanya kenapa kalau mau bercermin doa kita biasanya apa, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tapi demi ra iso kok melawa barik lanang ini. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau ciptakan bagusnya bentukku, maka perbaikilah akhlakku. Jadi apik njaba jero. Karena hari ini banyak orang yang luarnya cantik tapi isinya penampilannya menawan tapi hatine kaya setan. Jilbab pipi.
Bagi kan biar nyawas awas tuku tiket wae. Nah, Allah. Coba awake dhewe biyen teko Indonesia ra duwe duit, ning kene duwe duit malah kadang-kadang lali karo salat. Makanya saya tetap angkat tangan kepada mereka yang mau sholat walaupun keadaannya tidak memungkinkan. Sholat ning jero WC, sholat ning jero kamar mandi, tetaplah sholat dengan keadaan apapun. Aku sholat Gus, andinge babi, ora apa-apa. Gusti Allah tetap bisa bedake endi kungyan, endi babi. Betul? Sing paling cilaka wis dadi kungyan malah ra tau sholat. Jangan-jangan wis kaya babi. Apakah babi itu mengandung cacing pita? Tidak, tapi mengandung anaknya. Masa anak bojomu? Berarti bojomu selingkuh karo ibu-ibu. Tahu kenapa anak babi itu jalannya menunduk? Karena dia malu punya bapak babi. Malu. Beda kalau anaknya kancil, jalannya loncat-loncat bahagia. Kenapa? Bangga bapaknya bukan babi. Dari makanya lah loncat-loncat seneng. Mereka bapaknya dulu babi. Kenapa babi itu gak bisa belok kalau lari? Karena gak punya spion. Loh babi ini kok pulak Melayu, kuwi rasa menggo, kudu etret dhisik. Ya karena saya pengamat babi sih. Kenapa babi itu diharamkan dalam Islam? Karena makhluk yang paling kotor, bahkan kotorannya sendiri dimakan. Mau dibilangin tadi, malah sekarang tes kriuk kulit babi pakai bismillah ya cangkemmu. Penjara. Ada yang pernah makan babi? Gak ada, alhamdulillah. Pernah? Oh belum. Ada yang pernah menyentuh daging babi? Alah mencoba. Makanya tetaplah sholat walaupun kamu menyentuh daging babi. Saya yakin menyentuh daging babi dosanya kalah besar dibanding menyentuh uangnya rakyat tanpa hak. Nah, sholat 2 rakaat 40 tahun. Selesai sholat Allah mengatakan begini. Belum, ngomong tenanan nih. Bila nopo ke awakmu ning Hongkong sik belum sholat. Tak goleki hadis sing pas. Nggih, Gus. Ngatur mana sik. Mila HP-mu ku standby. Ora demen karo lanangan wae. Oke, siap. Malah demen karo lanangane. Sik Mas aku ngaji dhisik. Engko ketemu ning taman matane. Siap, Gus. Siap. Babi. Angel. Babi. Kowe ngomong babi aja ndelok aku. Angel, wis. Jadi pengamat babi. Mana ada babi pakai kacamata. Lepas, Gus. Lah men ngarep ana ibu-ibu wis tuwa gak kacamata, malah kayak tukang pijet yo. Gus, kata-kata. Akhirnya apa? Allah mengatakan kepada Jibril, aku bangga dengan kamu. Sholat 2 rakaat 40 tahun. Sholatmu sempurna, sujudmu sempurna, rukukmu sempurna. Tapi Jibril, dibandingkan kepadamu, aku besok lebih mencintai satu umat. Mungkin dia sholatnya tidak sepanjang sholatmu, sholatnya tidak sekhusyuk sholatmu, bahkan mungkin dia tidak khusyuk ketika sholat, lupa berapa bilangan rokat yang sudah dia lakukan. Ini wis telu apa papat ya? Sering? Allahu Akbar. Ini rokat kepiro ya? Oh pemenang baru sholat, juragane wis cerewet. Yan! Ayo, waduh. Ora diganggu karo majikan wae ora khusyuk apa meneh krungu suarane majikan. Nembe salat, rukuk, nurus diceluk. Aku ngising, yalah wis.
Terus langsung hilang Gusti Allah nulis kelingan silite juragane. Silite apa? Silite ye. Apa ku ye? Makanya begitu besok diterima atau enggak, wis awakmu harus mikir. Aku isi sesuatu, alhamdulillah. Di luar sana banyak orang yang tidak bisa sholat. Enak. Ternyata ini mendapatkan perlakuan lebih istimewa dibandingkan malaikat Jibril alaihissalam. Satu, ini bulan Maulud toh. Yang kedua, Nabi Muhammad jalan sama bestinya Jibril. Begitu jalan, lihat ada malaikat jarinya ini jutaan. Nabi Muhammad bertanya, besti. Bedanya NO sama Muhammadiyah itu satu. Kalau anaknya ke NO namanya Gus, anaknya ke Muhammadiyah namanya guys. Hai guys. Nah, itu siapa Bril? Itu malaikat yang tugasnya menghitung berapa jumlah air hujan yang turun ke muka bumi. Jadi ternyata air hujan turun itu dihitung bu, jumlahnya berapa, tetesannya berapa itu dihitung, ada malaikat sendiri, tapi nggak butuh kalkulator. Nah, beda lah awal bergajian langsung diposting di Facebook, sekian dolar Hongkong langsung dikalikan rupiah. Krusnya berapa? Biasanya nulis posting status WA, alhamdulillah gajian. Jangan. Tak kono nih gawe ini ngono kok. Paling awakmu ya. Aku iso ndelok nulis kan mergo sing dikontak mau nulis tok. Kalau awakmu duwe nomorku kok jak janjian. Ya lah aku nolak, lah aku gelem. Parani dhewe, ora ngomong nulis. Akhirnya Nabi Muhammad mendatangi malaikat ini. Hei malaikat, nggih, Nabi Muhammad, tugasmu apa? Ngitung banyu hujan. Ibu-ibu tahu kenapa hujan itu turunnya air? Karena kalau turunnya aku untuk rebutan. Iya. Ini ngelamun ngopo malah ngelamun. Malah ndelok katokku. Lah wong ngene wae delok ngene iki. Malah ngunceng-ngunceng. Karena aku jadi malu. Cangkemnya takut aneh Gus. Tadi aku risis. Dia mulai so ternoda. Akhirnya apa ibu? Nabi Muhammad bertanya, kamu bisa menghitung jumlah air hujan? Oh bisa. Air hujan mana yang kamu hitung? Dari awal dulu dunia diciptakan sampai akhir zaman. Ada nggak yang terlewat? Nggak ada, semuanya bisa aku hitung. Kemudian aku bertanya begini, wahai malaikat penghitung hujan, ada nggak sesuatu di dunia yang tidak bisa kamu hitung? Ada. Apa? Ketika rondo matamu, rondo. Ini piye cangkeme wong ini? Wong dialognya Nabi Muhammad karo malaikat Jibril. Ada yang nggak bisa kamu hitung? Ada apa? Rondo. Cuman. Nah, malaikat penghitung hujan jawab, ada yang nggak bisa aku hitung. Apa? Rondo. Hidup rondo. Betulnya dia jahe, dia janda heran. Tapi kalau dia undang paling banyak rojali, rombongan janda liar. Dijawab, yang nggak bisa aku hitung itu apa? Ketika seorang hambamu, umatmu membaca sholawat kepadamu, aku tidak bisa menghitung berapa jumlah rahmat Allah yang diberikan kepada hambamu tersebut. Membaca sekali saja, malaikat mengatakan, aku nggak pernah tahu, nggak bisa menghitung berapa jumlah rahmat itu.
Makanya kenapa kalau kita kajian pasti dimulai dengan sholawat. Di tengah-tengah ada sholawat. Ternyata ibadah itu yang paling gampang itu dan langsung mendapatkan balasan cuma dua. Satu sholawat, dua sodakoh. Itu aja. Sholawat, sodakoh. Makanya punya sewu. Bulan Maulid seperti ini, kata Habib Lutfi, minimal Anda membaca sholawat 16.000. Lah 16.000 sebulan, kuwi berarti sedina mung 500. 16.000 sedina, mang contoh bunda itu minimal 20.000. Tak kelone sholawatan. Ayo bun kelon. Allah. Enak bun. Malah jawab lali rasane. Tua apa karo sandal wae lah ya wis. Dua ini mohon maaf. Amalan yang langsung dibalas kontan oleh Allah. Satu sholawat, dua sodakoh. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat saya di Hongkong bisa melakukan itu walaupun sebagai seorang kungyan? Jawabannya bisa. Isah-isah karo sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa ngero iye. Ini aku ngero iris. Oke. Jika golok, jika balsam. Bismillah niat ingsun ngero iye. Sing lato-latone wis kisut. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pandemku yang awal tadi tak selawat deh. Kongkong jadi BNI, meninggalkan anak, meninggalkan suami. Jagalah niat, jagalah hati, hidupnya berkah banyak rezeki. Amin. Jagalah niat, jagalah hati, hidupnya berkah banyak rezeki. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ada gajah mangan roti. Enak nih. Ayo sedekah sinambi ngaji, sinambi ngaji. Ono gajah mangan gorengan, sing ra gelem sedekah cangkeme udunan. Apa? Serban giling. Yo kok saya tak goleke. Ada Morris minum susu, Bu Nuris apa mampu, Yang tanya nanti habis sorban keliling. Tergantung, saya akan menjawab pertanyaan kalau sorbannya banyak, kalau enggak ya harus tak jawab. Bonus ngejak serban keliling untuk disumbangke. Saya kira tak ada itu. Siji sholawat, loro sedekah. Ternyata itu dua amalan yang langsung dibalas kontan oleh Allah. Tak kasih contoh ya. Kemarin ulang tahun Oraji, saya pertama kali niat memberikan umroh gratis kepada jamaah 20 orang. Ternyata jadinya 22 orang.
Gara-gara apa? Satu, ternyata yang mimpin mujahadah di pondok saya itu belum pernah umroh. Langsung saya bilang, Pak Kiai jenengan tindak rasa dundi. Yang kedua siapa? Mantan maling dari Grobogan Purwodadi. Dia maling bertahun-tahun, dia gaweane mendem, gaweane nyopet, gaweane merampok, pengen tobat. Saya tanya, cita-cita kamu pengen apa? Saya pengen umroh. Kiai saya pengen tobat. Ya sudah, kamu tak umrohkan. Nangis. Berarti saya ngumrohnya 22 orang. Pertanyaannya, apakah saya bangkrut? Ternyata tidak. Saya tanya sama istri saya, ternyata uang saya malah tambah banyak. Tapi matamu badi ngawur badi lah ngaji ning pondoke Gus Miftah ki ra ono kotak infak, ora ono serban ning masjid yo ora ono kotak infak. Padahal santri sing dikelola karo Mas Aris iki kabeh gratis sak sekolah, kok malah badi to yuyu. Ini cangkemmu dunen lho. Apalagi sekarang Gus Miftah kalau ngaji di Indonesia malah berngaji dom. Ternyata saya tidak miskin gini. Gue lagi belum takon, sing takon tak kayak duit bae engko, ning bar sedekah. Iki jimat, oke? Iki penglaris. Soalnya aku ngerti gue begini ketemu Samsudin pengen jaluk penglaris toh. Tetep ora kena sengit karo Samsudin. Wong menungso kuwi modele dhewe-dhewe. Minimal lagi lengkap-lengkap donya. Sapa ngerti Gusti Allah nonton Samsudin malah guyu kae. Ana wong ngongor yang Gus Sandal kae delok kae. Sapa ngerti Gusti Allah malah seneng. Oh, tenan. Ngajari duet, Gus, ngajari duet. Malah ngajari duel karo Nuris. Lah jenengan bangsa ngoten niku rasa takon kula senengane ngaji, ora acting. Nah, wes sini. Gua sing takon tak kayak jimat. Aku nduwe duit terus. Oh, ya sudah. Aku duwe real ra. Aku duwe real ra. Real lebih cepat haji, real. Oke. Apa Riz? Ngene nek kok cuman dia. Kowe wis ngundang murah dinyang. Malah. Ya ayo saiki sedekah bareng-bareng. Pertanyaan. Nggo duit apa ora? Karena pengajian. Nang dulu utang. Utang, Gus. Gus, aku tang kowe cangkem. Ternyata padange kubur itu selain sholat, siji mergo sholawat, loro mergo sedekah. Berarti semakin banyak sedekahmu, semakin padang kuburmu. Semakin pelit awakmu, semakin peteng kuburmu. Wes peteng cokot kalau jengking. Malah kurang ngajar. Aku tak sanggup lilin, Gus. Awas besok takoni. Cakungan nggih kula. Kowe ngapa ning ngomong ngopeni yeye? Apa yang kamu lakukan bersama yeye? Jawaban kamu nanya. Iya bu, kalau malaikat cangkemmu. Iya. Langsung nulis bengok pelan-pelan Pak Sopir. Ayo. Lah pengen padang kubure jembar kalangane sholat, sholawat, sedekah. Semakin oke sedekahnya, semakin padang kubure semakin pelit, semakin peteng. Kok nggawa duit pura-pura ra nggawa duit tak dongake tekan omah duwite ilang. Kok dompet sing dilebokke sing paling cilik dhewe tak dongake gajimu ra mundak selawase. Ning lak sing dicemplungke sing gedhe sing kene tak dongake muga-muga mundak gajine. Amin. Ning omah bojone ra diuntal codot. Amin. Bojone digawe ngaji
di bojo. Mati Gus. Selamat panitia siap-siap. Wis delok wae. Terserah awakmu arep padang yo karo peteng yo arep. Mungkin setelah itu kita tanya jawab. Tanya jawab. Itu sudah ada yang tanya ini. Takon nunggu kah? Ya Allah. Kalau anak bisa love barang. Dia percaya merongos sih. Maskeran Gus. Salatullah salamullah Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah Ala Yasin Habibillah. Hidup di Hongkong banyak godaan. Jagalah hati, jagalah iman, jagalah iman. Perintah Allah dikerjakan, godaan setan ayo ditinggalkan. Perintah Allah dikerjakan, godaan setan ayo ditinggalkan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. godaan setan waspadalah, ingat pasangan menunggu di rumah. Kerja serius untuk masa depan, tak usahlah gendak-gendaan. Kerja serius untuk masa depan, tak usahlah gendak-gendaan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Di depan itu ada live in mandiri kerjasama sama Mas Aris ngopeni santri. Nah, tak gawe sihir siji. Beli kacang dapatnya roti, punya uang disimpan di mandiri, di mandiri. Beli bawang dapatnya bakwan, punya uang jangan gendaan. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. yen wis mati pondoro melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha